Vaksin Lebaran. Ditulis oleh sang pegawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN. Dibaca dan diunduh dari cowsjp.com. Ada kabar sangat baik di Hari Raya Idul Fitri hari ini, yakni kabar tentang vaksin baru COVID-19 yang ditemukan Majen Chen W itu. Tapi kita bahas dulu kabar yang kurang baik tentang konflik masker di pinggir jalan 3 hari lalu, yang melibatkan seorang ulama terkenal Jatim, yang videonya beredar luas di medsos itu. Salahkah ulama itu karena tidak pakai masker? Jawabnya, salah, kalau itu di luar rumah. Bagaimana kalau di dalam mobil seperti di video itu? Jawabnya, salah, kalau itu mobil umum. Kalau mobil pribadi? Saya tidak tahu bunyi peraturan pemerintahnya seperti apa. Tapi kita semua punya akal sehat. Kalau akal sehat dipakai, konflik tidak perlu terjadi. Menurut akal sehat saya, sepanjang mobil pribadi itu steril, tidak memakai masker di dalamnya tidak salah. Yang saya maksud steril adalah yang di dalam mobil itu keluarga sendiri, keluarga satu rumah. Yang seperti itu tidak pakai masker mestinya tidak apa-apa, meskipun kalau pakai masker lebih baik. Akan terasa lucu kalau suami, istri, anak diwajibkan pakai masker saat mereka lagi di dalam satu mobil. Padahal suami istri itu di rumah berpelukan tanpa masker, bahkan berhubungan badan tanpa masker. Paling-paling yang pakai masker suaminya, itu pun bukan di wajah. Bagaimana kalau sopirnya orang lain? Sopir itu wajib pakai masker, juga wajib cuci tangan dengan sabun sebelum masuk mobil, pun semua pegangan pintu wajib disemprot disinfektan. Dengan tindakan seperti itu mestinya aman dari penularan. Mengapa soal pakai masker di dalam mobil itu sampai menimbulkan pertengkaran di pinggir jalan, sampai jadi tontonan yang memalukan se-Indonesia, seperti yang melibatkan ulama besar di Panir Jatim itu? Saya lihat mobil yang ditumpangi ulama itu mobil pribadi. Sopirnya pakai masker, sang ulama sendiri membawa masker, tapi tidak dipakai di dalam mobil itu. Alasannya, masker itu akan dipakai menjelang turun dari mobil. Sang ulama juga menjelaskan, ia tahu bahayanya virus ini. Ia juga merasa wajib menjaga diri dan orang lain. Tapi ia punya cara yang menurut ia tetap aman. Di dalam mobil itu belum perlu memakai masker, tapi ia pasti akan pakai masker kalau turun dari mobil. Saya pusing menyaksikan peristiwa seperti ini. Yang berlebihan itu petugasnya atau ulamanya? Saya sendiri sering melakukan seperti yang dilakukan ulama itu. Kalau lagi di dalam mobil dan yang di dalam mobil itu hanya istri, saya tidak mengenakan masker. Tapi saya membawa masker, bahkan beberapa, juga membawa cairan disinfektan. Masker itu akan saya pakai menjelang turun dari mobil. Setingkat orang yang mempunyai mobil bagus, rasanya sudah banyak yang menggunakan akal sehat seperti itu. Saya khawatir konflik seperti itu hanya merugikan semua pihak, terutama kalau dikaitkan dengan rasa keadilan. Misalnya, yang seperti itu dipersoalkan sampai bertengkar, tapi yang mudik berjubel dibiarkan, dan banyak yang lain lagi. Tapi kalau saya jadi ulama itu, saya akan mengalah saja. Toh di Jatim ada pamil, sing waras ngalah. Saya akan langsung minta maaf ke petugas itu lalu mengenakan masker. Setelah jauh dari petugas, kalau mau masker dilepas lagi. Nanti pakai yang baru lagi kalau dekat pemeriksaan. Toh budaya Timur mengenal, minta maaf meski tidak bersalah. Yang penting semua orang punya prinsip, masing-masing benar mampu menjaga diri dari virus, juga menjaga orang lain. Yang juga penting, menjaga perdamaian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oh iya, hampir lupa. Tentang kabar baik tadi, seperti apa? Kemarin media di Tiongkok menyiarkan video dari kota Wuhan. Isinya orang antre di pusat pengendalian virus dan penyakit menular di kota itu. Video itu diberi latar belakang lagu Imagine dari penyanyi legendaris Inggris John Lennon. Mungkin karena misi lagu itu memang memimpikan dunia tanpa agama. Yang antre tersebut adalah relawan uji coba vaksin COVID-19. Uji cobanya sudah selesai, sukses.
Mereka sudah 2 kali disuntik vaksin anti COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Tanggal 15 Mei lalu mereka dinyatakan sudah memiliki antibodi COVID-19. Hebat sekali. Bagaimana dengan efek samping? Tidak ditemukan efek samping apapun sampai hari kemarin. Mereka dinyatakan sehat, boleh pulang. Mereka lantas mendapatkan sertifikat sebagai relawan, yang di dalamnya tertera materai dari Lembaga Pengendalian Virus dan Penyakit Menular di Wuhan itu. Juga mendapat tanda tangan Ma Zhenwei, kepala lembaga itu. Yang menyerahkan sertifikat adalah juga si Bintang Kejora sendiri, Ma Zhenwei. Dia seorang wanita yang dikenal sebagai ilmuwan bidang virus. Ia sendiri menyatakan tetap harus hati-hati sebelum memproduksi itu, tipikal sikap ilmuwan. Kita tinggal menunggu kapan produksinya, lebih utama lagi, kapan sampai di Indonesia, mumpung belum lebih banyak yang bertengkar di pinggir jalan. Terima kasih sudah mendengarkan This Way hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di This Way berikutnya.